soal pos cetaknya buku ini. Mungkin Pian bisa mengisahkan ya Pak, latar belakang jadi proses cetak ini. Ya sebenarnya proses penerbitan rencana penerbitan buku leksikon sastra Kalimantan, leksikon penyair Matulatan ini sudah lama, sejak 3 tahun lalu, sejak 2017. Nah, karena berbagai kendala, terutama kesibukan dan data-data juga tidak lengkap, data-data penyair, maka baru di tahun ini ada realisasi. Karena juga sangat terbantu dengan musim pandemi ini, COVID ini kan. Jadi produktif. Ya, kota di rumah ya, jadi ya gunakan waktu untuk menyelesaikan prosesi yang sudah lama terpendam ini. Karena target saya harus terbit tahun 2020 ini. Kalau lewat mungkin tidak bisa terbit lagi kan. Jadi naskah aja lah. Ya, karena kalau kita hitung dari periode 1930 dengan 2020 ini kita 90 tahun. Oh, 90 tahun pas aja. Nah, sampai lewat 2020. Jadi 90 tahun kesastraan Kalimantan Selatan. Kalau menurut Pian, pandangan Pian, mau masuk ke Pian? Atau santai aja? Gitu, santai aja. Kan benar ya. Hari ini Pengajiran bahasa kan dia. Dan bahasa sampingannya. Tapi itu ada yang gimana? Ada yang dalam lengkap tuh. Enggak, kenapa bisa? Jadi menurut Pian nih Pak, perkembangan kesastraan, ya khususnya bibit kesastraan di Kalimantan Selatan, generasi ke generasi itu meningkat malah anak mudanya nih yang bergeliat di dunia sastra. Ya. Karena perkembangan pertumbuhan dan perkembangan penyairan di Kalimantan Selatan ini sejak 1930 itu terus mengalir berjalan. Cuma puncaknya dalam tanda petik, puncak semaraknya kepenyiaran di Kalimantan Selatan ini diawali dengan tahun awal 80-an 90-an sampai terkini. Nah, di era 2000-an ini kan melahirkan banyak sekali penyair-penyair muda yang berbakat. Muda di sini kan dalam arti bukan sekadar muda usia, tapi muda dalam hal pengalaman kepenyairan, terutama muda dalam pengalaman berkarya. Tapi ada beberapa penyair muda yang saya pandang sangat punya bakat dan berpotensi akan menjadi penyair yang kuat, melampaui yang seniornya yang terdahulu atau periode sebelumnya. Apalagi di tahun-tahun 2018, 19 sampai terkini itu banyak sekali melahirkan penyair muda. Ya, dilihat dari karya-karya yang munculnya Pak, ya. Dari antologi bersama ataupun pribadi. Ya, mereka bukan sekadar berkarya, bukan sekadar ikut antologi bersama atau menerbitkan antologi pribadi, tapi mereka mempublikasikan karyanya juga keluar ke media visual nasional. Ya, bisa sebut semacam Muhammad Dafa, Syarif Hidayatullah, kemudian Rahmat Akbar, Kota Baru, dan banyak lah. Ya termasuk Rahim sendiri kan, walaupun tingkatnya lokal masih kan. Nah itu yang cukup menggembirakan bagi kami yang sudah sepuh ini kan. Ya kami mengharapkan yang muda-muda ini akan menggantikan kiprah kami. Pian memandang sebagai penyair itu apakah dia harus menulis puisi itu udah disebut penyair Pak? Apakah ada takaran standarnya? Ya tergantung penilaian publik, pembaca, masyarakat kan. Penyebutan gelar atau gelar penyair itu kan dengan sendirinya. Apabila dia sudah mempublikasikan karyanya di media cetak atau umpamanya dalam tanda petik mungkin tidak di media sosial, kan ajang uji coba bisa disebut penyair itu kan dalam tanda petik juga itu karyanya terpublikasi terutama di media cetak baik lokal maupun nasional.
kalau yang ada julukan nih penyair online itu gimana Pak? Yang sekarang kan booming nih dunia Facebook ini dengan Ya, penyair-penyair itu baru. kan hanya sekedar penyebutan aja kan. Ah, Kalau istilah seperti tidak ada lah kategori kelas apa istilahnya pemilahan penyair itu kan apa istilahnya stigma Ya. penyair ini penyair itu, penyair koran, penyair medsos, penyair online, penyair Facebook, itu hanya penyebutan aja lah. Sebenarnya dalam dunia penyair tidak ada ya penyair penyair lah. orang yang nulis puisi bisa disebut penyair karena dia nulis syair kan. Oh iya. Walaupun itu di dunia maya ya, Nah, dia bersajak, dia memainkan kata-kata, Ya. diksi-diksi. Walaupun ada yang anak muda yang baru satu kali nulis, setelah itu enggak lagi nulis, kemudian masuk dalam karangan leksikon ini, gimana pandangan kalian Pak? Apakah dia tetap disebut penyair? iya karena dia menulis apapun motivasinya, apakah dia untuk sekedar kesenangan, sekedar hobi, atau memang tujuannya memang ingin jadi penulis, bukan untuk jadi penyair dulu kan. Oh iya. Kalau dia karyanya dia kirim untuk misalnya event lomba cipta puisi, nah kemudian hasil dari lomba itu kan pemenangnya atau masuk nominasi itu di antologian dijadikan buku antologi puisi, oh ya otomatis dia disebut penyair. Apalagi dia bergabung dengan antologi bersama dengan penyair yang sudah jadi kan, mau kada mau kan sebutannya antologi penyair. Ternyata ada yang lebih yang pemula ikut di antologi itu, misalnya di event Rainy di Banjarbaru. Itu kan banyak penyair pemula kan tidak dikenal, hanya ikut ngirim puisi karena disebarkan oleh penyelenggara kan, dipublikasikan untuk antologi Rainy Day itu siapa yang mau ikut. Nah dia ikut, ya otomatis dia Bersair karena dan eventnya penyair tuh, ya otomatis disebut penyair. maka dia layak disebut sebagai penyair lah. Ya, Penyandang itu ya, karena layak. dipublikasikan. Ya layak itu kan itu penilaian Sudut publik pandang lagi lah. namanya. Oke. Tergantung kualitas puisinya apa ya Pak. Tapi kan kita percaya aja apabila masuk antologi itu sudah berarti ya terseleksi sudah karyanya, kan ada kurator gitu. Berarti ya lolos puisinya kan masuk antologi itu, ya berarti cukup bagus lah dari segi kualitas, layak. Itu tanpa memandang latar belakang apapun malah. Ya, ada yang baru-baru orang fotografer baru nulis puisi, Ya, tiba-tiba dia masuk dalam antologi, maka niatan dia menulis itu adalah sudah syair malah, ya, bersair kan. ya. Anak kecil umpamanya anak SD umpamanya, tapi puisinya hebat, berantologi bersama dengan yang senior, jadi dia penyair lah sudah. Oke. Tanpa pandang usia lagi ya. Oh, udah usia. Tidak ada yang penyair anak-anak tuh itu istilah aja kan. Istilahnya anak. Penyair anak-anak tapi karyanya melampaui kan. Melampaui batas usia dewasa ya. Nilai estetiknya kan wawasan estetiknya bisa melampaui yang tua yang lebih tua dari Sebenarnya Pak ya ada Pak ya antologi bersama anak SMP kalau nggak salah. Nah, ini salah satu senior ulun yang KKN di sana menghimpun puisi-puisi anak SD atau SMP kalau nggak salah. Itu terbit Pak, udah jadi antologi. Ya. Mungkin Pian belum dapat mengoleksi lagi Pak lah. Belum lagi, Pak. Mungkin karena ulun bisa kenalkan, bisa kalau ada naskahnya lagi. Dan itu ditapin Pak. Dan dia bisa mengungkapkan secara pribadi masalah listrik Pak yang ada di tapin itu, katanya belajar dia tanpa listrik. Itu ungkapannya itu luar biasa menyentuh, dan itu cerita dari senior ulun waktu itu. Ya, polos aja lah mengungkapkan anunya tuh. Dan itu bersaing malah, dan anak usia itu udah dia bisa memainkan kata, diksi dan semacamnya. Mungkin harapannya nih Pak, untuk bibit kesastraan setiap antar generasi dan kedepannya nih Pak, apalagi setelah pandemi ini nih Pak, kan acara-acara nih terhenti kemudian bangkit lagi nih di tahun 2021. Ya bagi seorang penyair yang memang konsen dengan memang sudah menyatu dengan profesinya kan, itu tidak mandang musim
Oh, apakah tahu. itu musim penyakit atau musim apa, musim apa. Ya kalau memang jiwanya jiwa Saya penyair, ya tetap aja dia berkarya kan. walaupun dalam kamar malah. Iya, Oh, masalah dalam kesunyian. malah bisa diharapkan lebih bisa produktif. Sebelum musim-musim ini kan, kalau di sebelum musim pandemi dia tidak produktif, diharapkan musim ini kan kesempatan untuk tidak penyair saja, semua seniman kan, dengan berbagai genre kan, lewat musik apa kan bisa lewat virtual apa. Oh iya. Kalau musik apa ada yang menjadi halangan untuk berkreativitas satu karya. Jangan salahkan musim ya. Cuma kendalanya itu kalau berkegiatan aja kan, Oh, berkegiatan itu kendalanya. Kalau untuk berkarya apalagi penyair kan, paling penyair ini kan orang mandiri, oh iya. Mandiri secara orang berkarya sendiri kan, gak ada berkelompok. jadi tanpa ada halangan lah, waktu, tempat dan segala macam Ya, kalau nah, sebagai penyair. kayak leksikon ini kan buku. Hmm. Kalau kada musim pandemi ini aku malas nggarap Ah, menjelaskan. Ya karena anu kan bingung di rumah apa aja. yang dilakukan malah? Ya terpaksa berajin kan, Ah, bukan data apa belangkir anu. sempat terhenti malah di tahun bulan-bulan yang sebelumnya. Sebenarnya itu sudah lama, sejak 2008an aku sudah menggarap leksikon penyair ini. Cuma ada hikmahnya, dengan ulur waktu Oh, beberapa tahun anu terlewat apa. Nah, data bisa diupdate terus kan, ah, dengan terbitan buku antologi puisi baik tunggal maupun bersama. Nah itu jadi bahan banyak, bertambah lagi kan orang-orangnya. Kalau aku garap sejak 2008 atau 2017 tadi kan, selesai itu ya dalam 3 tahun sampai 2020 ini banyak tertinggal penyair yang baru-baru ini kan. iya, iya. Semua